Sudah Ibu-Ibu? Atau yang sudah berteman dengan pembuktian cinta bisa di-tag ke pembuktian cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah ya Ibu-Ibu? Nah, sekarang seperti biasa sebelum dilanjutkan oleh Bu Dewi, saya mau minta review dari teman-teman kajian minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Bentar saya ngintip dulu yang daftar hadir kemarin ya. Saya nggak hafal. Nah, di sini ada Bu saya cek dulu. Udah dibangunin. Tadi sih Mas. Ada Bu Pipit. Nah, Bu Pipit minggu lalu hadir ya. Assalamualaikum Bu Pipit. Waalaikumsalam Teh, tapi aku belum ini Teh, videonya nggak apa-apa Om? Nggak apa-apa, nggak apa-apa Om. Aduh ini catatanku acak dulu. Kamu sekalian L12 ya Teh ya? Ya. Sedikit dulu. Sebenarnya Bu Dewi juga masih nge-review yang pekan lalu juga sih. Iya kan? Iya. Bismillah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi insya Allah saya sedikit menyampaikan kemarin, yang pekan kemarin ya. Jadi cara pandang mencari kebahagiaan ya. Jadi, aduh Teh, aku belum bisa gitu Teh menyampaikan sesuatu. Nggak apa-apa. Jadi intinya kita rubah dalam diri itu menjadi bahagia. Jadi ketika mendapat masalah, yang pertama itu kita harus membaca pesan cintanya, ya, pesan cinta Allah. Kemudian rubah mindset bahwa kitalah PR-nya gitu, merubah rasa menerima apa yang Allah berikan dan fokus bertaubat. Kemudian adab dalam bertobat yaitu sebutkan semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Misalnya ya Allah saya pernah apa gitu. Pokoknya fokus pada yang pernah kita lakukan tuh sebutin semuanya. Kemudian mohon ampun dan minta maaf gitu. Saya minta maaf pada Allah gitu. Maafkan saya ya Allah atas apa yang sudah kita lakukan gitu. Seperti dalam makna surat Asy-Syura ayat 30, betapa musibah yang menimpamu disebabkan karena ulah tanganmu sendiri gitu. Kemudian aku cuma dikit doang nih, nggak apa ya? Nggak apa-apa Bu, nanti dilanjut sama yang lain. Oh gitu, oke. Musibah yang kita dapatkan adalah cara Allah menyayangi kita. Segala perbuatan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan, walau hanya sebesar biji zahra. Itu aja sih Teh. Punten. Afwan, itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pipit. Bu Pipit Siva ya itu tuh ya? Iya. Bentar Ibu-Ibu. Bentar ya.
Alhamdulillah tadi dari Bu Pipit sudah membagi tentang cara pandang hidup. Ya, sekarang boleh dari yang lain. Mangga yang lain yang bersedia untuk berbagi materi minggu lalu, saya persilahkan. Kalau bisa yang belum pernah sama sekali untuk men-share review, mangga boleh belajar untuk menyampaikan apa yang didapat waktu kajian minggu lalu. Bu Rosyida bersedia, Bu Rosyida? Belum, Teh Yani. Belum, mangga. Dulu. Siap. Bu Rosyida dari mana, Bu? Dari Kuningan. Oh, Kuningan. Aslinya? Ya. Aslinya dari Malang. Oh, dari Malang. Ya. Yuk, mangga yang lainnya. Saya lihat absen lagi nih ya. Oh iya, untuk teman-teman di Facebook, Assalamualaikum teman. Bentar ya teman-teman, saya nyapa yang teman-teman di Facebook dulu. Untuk teman-teman di Facebook, selamat bergabung. Jika ingin menyampaikan review hasil minggu lalu, teman-teman di Facebook boleh menyampaikan di chat yang ada di komentar Facebooknya. Maka saya persilahkan buat teman-teman di Facebook untuk melakukan review via chat di komentar ya. Nanti insya Allah saya baca. Yuk, dari yang lain silahkan yang bergabung di Zoom. Ada Bu di sini. Kalau di absennya itu ada Bu Mardalena. Hadirkah sekarang Bu Mardalena? Hadir ya, insya Allah Bu Mardalena. Assalamualaikum. Bu Mardalena ada di tempat kah? Ada Umi. Nah, siap Bu? Belum Umi. Belum apa nih? Belum siap. Belum siap, baik. Yang udah siap deh, yang udah siap, mangga. Yang hadir sekiranya minggu lalu. Ini insya Allah ada yang baru bergabung bersama kita nih. Mangga, ibu-ibu, siapa lagi? Tenor, mau tenor? Tenor. Boleh lah, Teh. Dipakai atuh, kayak hostnya tuh dipakai. Jadi kan nggak kaget. Baru mau status dipanggil. Ya boleh Teh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang minggu lalu masih tentang menjadi kekasih Allah dengan subtema bersabar. Banyak cara untuk bersabar. Tiap orang punya cara untuk bersabar. Masalah itu ibaratnya seperti soal ya kalau dalam belajar gitu. Karena kalau kita salah baca soal, bisa jadi kita salah menanggapi masalah itu sendiri. Jadi kalau bisa dibaca dulu soalnya, setelah dibaca baru kita difikirkan akan seperti apa. Karena misalnya kita introspeksi diri, kalau misalnya kita punya masalah sudah berlarut-larut ya sampai 5 atau misalnya 10 tahun kalau Bu Dewi kemarin bilang, kenapa masalah itu nggak beres-beres? Jadi itu kita harus dibaca lagi soalnya. Saya juga banyak pelajaran banget nih Teh Yani di sini. Saya juga ada masalah yang nggak beres-beres lama gitu. Setelah di sini, oh iya ternyata saya salah baca soalnya gitu. Jadi ketika musibah menimpa kita, bertanya apa salah saya, apa dosa saya. Karena kalau kita pandang masalah itu ujian atau peringatan, ya tergantung kitanya mau ngelihat masalah itu sebagai apa. Kalau mau sebagai apa ujian, ya mangga sesuai peringatan gimana itu kan tergantung pilihan kita. Kalau Bu Dewi kemarin melihatnya Bu Dewi lebih suka memandang masalah sebagai suatu peringatan. Jadi kalau misalnya kita ada masalah sama anak,
Bisa aja kita yang salah atau lalai dalam mengasuh anak. Sebenarnya masalah itu adalah tanda cinta dari Allah. Mau kita lihat itu ujian atau peringatan, itu tetap adalah tanda cinta untuk kita bisa naik kelas. Jadi biar kita nanti sukses untuk mendapatkan gelar takwa nanti. Jadi sebenarnya Allah tuh sayang sama kita. Itu artinya berarti Allah lagi memanggil kita, ayo kamu jangan langgar, kembali lagi sama saya. Kamu harus menemukan jalan pulang kamu nanti. Sebenarnya Allah tarik kita tuh dengan bisa saja dengan memberikan masalah itu gitu ya. Mungkin ya sekarang kan kita merasanya kalau memandang masalah itu sebagai ya keburukan gitu. Padahal sebenarnya itu Allah lagi memanggil kita untuk kembali kepadanya gitu. Itu ya mungkin karena kan ada hadis yang menyatakan bahwa kalau kita ditimpa masalah itu Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Itu aja. Mungkin yang lainnya sih kemarin Bu Dewi membahas pertanyaan-pertanyaan ya Teh Yani ya. Iya betul. Terus paling itu sih yang kalau saya titik beratnya lebih ke hadis yang tadinya. Jadi ketika kita ditimpa masalah, yaitu berarti Allah sedang menghapus masalah-masalah kita. Jadi mungkin itu yang akan membuat kita bersabar untuk menghadapi setiap permasalahan yang Allah berikan gitu ya. Jadi kita akan merasa lebih ringan ya, Teh Nur, ya, benar. Kita menyadari itu. Ya benar Teh. Jadi kita lebih melihatnya ke dalam diri kita sendiri gitu. Karena kan kalau itu ada kan sebenarnya ada dua ranah ya Teh, ada yang di dalam kuasa kita, ada yang di dalam kuasa kita. Kalau yang udah di luar kuasa kita, yaitu kan terserah Allah ya, haknya Allah gitu untuk menentukan apa yang akan ditimpakan kepada kita, entah itu berupa kebaikan atau keburukan. Tapi kita lebih fokus ke apa yang bisa kita lakukan gitu di dalam diri kita. Itulah mungkin Teh kalau saya ambil dari kemarin itu saja mungkin ya Teh ya. Ya betul, bentar. Terima kasih ya Teh Nur ya. Sama-sama, makasih Teh Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nih Bu Dewi sudah bergabung bersama kita. Kita panggil Bu Dewi sama-sama teman-teman. Keluarkan suaranya semuanya. Udah kayak manggil artis aja ya. Ayo kita. Bu Dewi. Itu kayak menurunkan muka gitu Bu Dewi. Salah ya. Mau manggil apa mau nurunin? Jangan nanti Bu Dewinya kabur. Ya Allah, ini kajian udah kayak apa tahu. Emang enggak Bu Dewi sudah hadir kan? Ya udah. Alhamdulillah. Bu Dewi tadi kita sudah berbagi sedikit review-review dari Bu Nur dan Teh Siva nih Bu Dewi. Nah sekarang selanjutnya kita akan membahas pertanyaan dulu yang minggu lalu belum sempat terjawab. Bagaimana Bu Dewi? Bu Dewi mau baca sendiri pertanyaannya apa mau dibacain? Dibacain tuh nyarinya di mana? Manja bener. Bagi tugas. Ya udah saya baca ya nih yang jawab. Itu fungsi dari host Teh. Oh, gitu. Kali-kali bisa tidur gitu habis ini. Nah gitu saya dibelain gitu. Bentar ya. Ya, untuk teman-teman di Facebook, jika mau bertanya, silahkan boleh di komentar, di chat komentar ya. Nanti saya lihat ke Facebook untuk disampaikan ke Bu Dewi. Sebentar. Jangan nangis gitu, terus suruh baca aja ya Allah. Coba baca pertanyaan nangis. Bentar nih. Jangan ditiru ibu-ibu ya. Ya kenapa? Mohon disimak ya Bu, nanti tidak ada siaran ulang. Kalau ada siaran ulang berarti gaji saya naik lagi 2 kali lipat. Coba ya, di mana ada host ngancem kayak gini? Cuma di sini. Ya kita buka ya. Bu Dewi udah menyapa ibu-ibu yang lain, silakan menyapa dulu Bu Dewi. Belum. Nah, silakan saya persilakan dulu ya. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat pagi. Nah, mana tuh semangatnya? Tetap semangat. Semangat. Iya. Ya. Karena sudah semangat kita tutup acaranya. Ya, alhamdulillah teman-teman solihah semuanya ya. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah di subuh yang insya Allah ini subuh barokah ya. Insya Allah, amin ya. Kita mau ngapain? Ya kita mau ngobrol-ngobrol aja tentang apa? Tentang cinta ya.
Jadi masih temanya inspiring love, cinta yang menginspirasi. Nah, teman-teman yang baru hadir, baru gabung, ya selamat bergabung. Semoga ikut terinspirasi oleh teman-teman solihah di sini ya. Terinspirasi dari banyaknya mungkin pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti saya cuma bisa sharing dikit-dikit aja tentang ya mungkin ada. Dan ini memang minggu kemarin masih ada hutang untuk menjawab ya. Ada berapa pertanyaan Teh Yani? Kalau yang minggu lalu ada 2. 2. Ya. Jadi tema besarnya inspiring love ya. Kita sudah mendapati bahwa cinta yang sejati itu yang tidak akan pernah bikin kecewa ya, itu adalah cinta kepada Allah. Dan kita lagi bahas tentang bagaimana kita menjadi kekasihnya Allah. Nah, ini ya? Poin sabar. Nah, bagaimana cara bersabar? Kita sudah banyak bahas. Kemarin cara bersabar itu yaitu ketika kita tahu kenapa sih kita susah bersabar, karena kita nggak tahu cara menghadapi masalah ya. Atau cara pandang kita terhadap masalah itu kurang tepat atau bahkan salah, sehingga itu fatal. Jadi gimana mau bisa sabar gitu ya. Nah, kita dapati kemarin bahwa supaya bisa memahami masalah, nah tadi cara pandang masalahnya dirubah, yaitu dengan memandang bahwa masalah itu sebagai mau dipandang sebagai ujian atau peringatan ya. Silakan mau dipandang yang mana saja. Tapi tadi seperti yang sampaikan Teh Nur ya, Bu Nur ya, bahwa saya pribadi lebih senang menganggap bahwa masalah itu adalah peringatan. Supaya apa? Supaya kita mengevaluasi diri ya dan bisa merubah keadaan ke depannya. Kalau kita tahu salah kita di mana ya. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa jadi lebih mudah untuk bersabar. Oh, ternyata saya salah fokus selama ini, masalah yang saya hadapi, saya fokusnya kepada sumber masalah. Ya, misalnya masalah dengan siapa? Teman, ya dengan sahabat mungkin. Seperti kemarin ada kasus kebakaran jenggot ya. Nah, dua-duanya kan kenapa nggak bisa sabar, marah dua-duanya? Karena merasa yang salah itu dia. Saya sering ada konsultasi antara ibu dengan anak, orang tua dengan anak. Kalau ditanya anaknya, yang salah siapa? Habis ibu aku begitu, cerewet misalnya, dan seterusnya. Nggak mengerti aku. Nah, nanti ditanya ibunya gimana? Ya, anak saya tuh gitu. Nggak ngerti-ngerti maksud saya apa. Nah, dua-duanya kan gitu ya. Sehingga memang nggak selesai-selesai masalahnya. Terus begitu. Semua fokus kepada orang lain. Tapi kita insya Allah bisa sabar ketika kita, oh, ternyata yang salah itu saya. Ya, gimana? Teman-teman sudah bisa menyadari bahwa yang salah itu siapa? Ya, saya. Ya. Kita ya. Boleh? Boleh nggak saya minta teman-teman angkat tangannya? Tangan kanan. Mana buka videonya? Yang belum buka video, angkat tangannya. Tangan kanan. Belum mengangkat, yang belum mengangkat diseterap nih. Ya. Kemudian tangannya dibalik gini coba. Nah, ya, coba dilihat. Di tangannya ada siapa? Kelihatan nggak? Anggap aja kaca nih. Ada siapa kira-kira kalau ngaca? Saya. Ya. Coba ikutin kata-kata saya. Oh, coba keluarkan kata-katanya. Oh. Ternyata. Dia akunya. Dia. Ya, siapa pelakunya atas semua masalah kita? Kita, saya. Ya, saya. Itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa sedikit atau banyak ya membuat kita lebih bisa bersabar dari hari-hari sebelumnya. Gimana Teh Yani pertanyaannya? Kita lanjut. Siap dibacakan. Mohon siap untuk menyimak Bu Dew. Iya. Nggak segalak-galak pagi-pagi tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dititipkan Allah ibu-ibu yang mau hijrah dan mengkaji Islam. Namun dalam prosesnya ada beberapa hal yang minta dimaklumi dan dimengerti. Di antaranya waktu untuk mengkaji Islam. Kalau bersamaan dengan jadwal kerja, misalnya harus lembur dan dinas luar, seringnya yang digeser jadwal kajiannya.
kalau nggak bisa diubah jadwalnya, nggak ikut kajian dengan pemahaman yang selama ini saya dapatkan, yang penting mau mengkaji Islam, ya sudahlah, apakah salah satu membiarkan selalu begitu. Kadang saya juga merasa bersalah karena bekerja, kan hukumnya mubah ya, sedangkan mengkaji Islam hukumnya wajib. Bagaimana ini sebaiknya, Bu Dewi? Iya. Ya, Bude. Oke. Di TNI tolong di ini dulu. Sebentar Bu Dewi. Nah, Bu Dewi mangga menyalakan mic-nya lagi. Nah, ya bismillahirrahmanirrahim. Terkait pertanyaan ini ya. Ini di pertanyaan ini ada dua hal ya. Ada sebagai pengisi, ada yang sebagai diisi ya. Nah, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua teman-teman ya. Mungkin posisi teman-teman ada yang biasa mengkaji ya. Ada dua kan posisinya, ada yang mengisi dan yang diisi. Nah, kita bisa belajar nih dari pertanyaan ini. Bagaimana posisi kita ketika sebagai pengisi dan ketika sebagai peserta gitu ya. Nah, yang pertama pengisi dulu deh ya. Sebagai pengisi, jadi ini dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah ya, yaitu berdakwah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah ya. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, di surat An-Nahl ayat 125 ya. Wal mau'izatil hasanah ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, jadi ini ada perintah berdakwah itu adalah di dalam surat An-Nahl ayat 125. Nah, teman-teman, jadi berdakwah ini tugas semua orang, siapapun yang dia mengaku beriman, itu adalah tugas dia untuk berdakwah ya. Sampaikan walau satu ayat. Nah, teman-teman udah berbulan-bulan ya kajian di mana-mana atau bertahun-tahun. Nah, udah banyak ayat yang dipahami. Sampaikan sama orang-orang terdekat ya, terutama ya. Yang dekat-dekat jangan mikir harus punya forum sendiri, enggak gitu juga gitu ya. Yang namanya dakwah itu bisa kepada siapa saja, termasuk sama anak ya. Nah, itu yang pertama dipahami. Yang kedua adalah bahwa sebagai seorang pemateri gitu ya, atau pengemban dakwah, kita itu sedang apa sih sebetulnya hakikatnya? Kita sedang meneruskan apa yang dulu dilakukan oleh Rasulullah. Beliau berdakwah ya, menyeru ya. Ud'u itu kan menyeru ya. Ud'u ila sabil rabbik. Serulah ya. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Nah, untuk apa? Berarti supaya manusia itu beriman dan bertakwa. Itu tujuan dari dakwah ya. Sehingga di sini kita itu pengemban dakwah itu, kita ya, saya bilang kita karena ini udah cocok nih semua nih teman-teman tuh jadi pengemban dakwah tuh udah cocok. Ilmunya udah lebih dari satu ayat, sedangkan satu ayat aja disuruh disampaikan. Nah, jadi kita sebagai pengemban dakwah itu adalah pelayan umat. Kita yang melayani mereka gitu ya. Umat butuhnya apa? Nggak pahamnya apa? Kesulitannya apa? Ya. Jadi teman-teman nih kalau pengen kayak pejuang subuh nih, ada kesulitan, pengen istiqomah sebetulnya gitu ya. Hadir pejuang subuh cuma ada kesulitan. Nah, kesulitan-kesulitan itu sebetulnya bisa disampaikan ke saya, ke Teh Yani gitu ya. Apa hambatannya? Saya kesulitannya nggak punya kuota, sampaikan aja, kan tugasnya cuma menyampaikan ya, terkait dikasih kuota atau enggak terserah Teh Yani itu mah gitu ya. Nah, misalnya gitu, sampaikan gitu. Butuhnya apa? Supaya fokus kita sebagai pengemban dakwah itu adalah apa? Supaya dakwah kita berhasil. Hambatan-hambatannya itu kita singkirkan, kita bantu tuh hambatan dari istilahnya itu orang yang kita dakwahi atau mad'u yang kita dakwahi. Bantu dia untuk mengenal Allah itu berarti kan dibantu tidak hanya dengan kata-kata, bantu dengan perbuatan. Ya misalnya ya, atau kalau dalam kasus ini bekerja, orang-orang yang bekerja ya. Satu hal akhirnya kan mungkin tadi malam gitu ya, jadi malam ya Teh Yani, mungkin udah capek kerja juga dan seterusnya, atau mungkin minta pindah hari. Nah itu sebetulnya kalau saya pribadi melihat itu masih ada kemauan untuk jadi peserta kajian itu Mad'u itu masih ada kemauan untuk belajar ya, sehingga mereka berusaha minta pindah hari dan seterusnya. Nah itu kita juga perlu mengupayakan itu, difasilitasi aja dulu. Oh kalau bisa pindah hari gitu ya. Sambil pelan-pelan, karena gini ya, kita pelan-pelan merubah mindset tentang aulawiyat. Aulawiyat itu apa? Skala prioritas ya. Bekerja kan mubah, kajian wajib gitu.
itu kan butuh proses, tiap orang itu bisa menerima itu atau bisa akhirnya memilih, oh iya yaudah berhenti kerja, mubah ini rezeki dari Allah gitu ya misalnya. Kan kita juga nggak bisa saklek begitu karena tetap hukumnya itu juga mubah. Nanti berarti kan tinggal pembiasaan aulawiyat, itu butuh proses karena tiap orang itu nanti mungkin daya dongnya bukan daya dong ya, pahamnya itu mungkin setelah nanti penjelasan ke 100 kalinya baru paham tentang skala prioritas. Nah, jadi kita memang harus bersabar untuk terus menjelaskan. Jadi sementara ya fasilitasi aja dulu, atau akhirnya ketika dia nggak bisa hadir, udah nih minta geser. Ya yang minta geser, habis geser nggak hadir juga, misalnya tiba-tiba katanya di kerjaannya ada rapat dadakan atau harus keluar kota, ada training sekian hari misalnya. Nah tetap kita fasilitasi dengan apa? Ya mungkin ya udah mau nyusul nggak kajian sendirian. Nah, kita luangkan waktu lagi, karena kita pelayan untuk umat ya. Luangkan waktu lagi, kalau mau nyusul, misalnya kajiannya mau hari apa. Bahkan, Bu, saya itu ada waktu itu sulit banget ini, misalnya pas akhir tahun nih, susah banget gitu ya. Ini kok ada ini ya, Tayani, suaranya mantul-mantul. Oh ya, saya lagi buka Facebook sih. Sebentar. Jadi pelakunya ya nih. Dah, masih kedengeran nggak? Coba ya, udah enggak. Nah, jadi karena kita pelayan, upayakan saja. Misalnya saya ada waktunya itu selesai pulang kerja jam 9 malam. Ya udah kita yang karena dia masih mau ya, kita yang Tayani masih ini mantul-mantul nih. Berarti bukan saya udah di-off-kan. Ya udah di-off-kan dulu semua, di-off-kan lagi. Bentar ya. Ya, udah. Nah, mau nggak? Iya. Kita yang berkorban, menambah pengorbanan kita. Oke lah jam 9 gitu ya. Jam 9 malam misalnya. Atau kalau sulit juga ada loh teman-teman saya itu ya, orang yang mad'unya itu betul-betul sibuk ya. Dia seorang tokoh lah gitu ya, tokoh. Akhirnya apa? Cuma bisa ketemu di perjalanan. Di perjalanan akhirnya apa? Ya udah ibu dari rumah ke kantor berapa jam? Sejam. Ya udah saya ikut di mobil. Kita di mobil ya. Jadi ngikut ibu itu perjalanan ke kantornya. Jadi selama di mobil. Nah, jadi itulah pelayan umat tuh seperti itu ya, sampai segitunya. Dan jangan dan ini meluruskan niat penting gitu ya, karena kadang kala setan itu begini, udah capek-capek gitu ya. Saya udah ngejar-ngejar taunya nggak jadi, nah enggak, itu kita lakukan semuanya karena Allah. Kalau udah karena Allah ya, insya Allah ringan. Walaupun nanti kita udah mau apa ya kan nih jam 9 malam misalnya, atau tadi ikutan udah nungguin di pinggir tol gitu ya, tiba-tiba ibunya bilang maaf saya nggak jadi gitu ya. Kadang kala kalau nggak lurus niatnya tuh, ya Allah saya teh juga ninggalin anak-anak belum sarapan misalnya gitu ya. Nah itu jangan begitu. Udah kalau karena Allah itu ya udah Bismillah aja. Yang penting kita udah dapat pahalanya. Itu kita sebagai pemain dakwah begitu ya. Atau sekarang lebih mudah ya, kajiannya pakai Zoom ya, udah direkam. Ini rekamannya ya, dengarkan, disimak nih pasti perjalanan, kita motivasi terus. Nah itu karena tugasnya menyampaikan. Kita itu sebagai penyampai. Ya, penyampai itu berarti apa ya? Orator. Orator menyampaikan pokoknya ya. Bukan hidayator ya, ada istilah itu ya. Sekarang ada istilah gitu, bukan hidayator, bukan penyampai hidayah gitu. Kita hanya penyampai materi aja. Dan itu Rasulullah aja butuhnya berapa belas tahun ya, di Mekah 13 tahun. Nah, Masya Allah itu Rasul ya, yang langsung dibimbing langsung sama Allah. Kita ya kadang-kala kita bergelut dengan diri kita sendiri dulu gitu ya. Mungkin ya awal-awal ngadepin mad'u gitu ya, berapa orang itu butuh gini amat sih mad'u yang ini gitu ya, yang ini kok begini gitu ya, apalagi mad'unya misalnya ada banyak. Nah itu kadang-kala kita masih bergelut dengan diri sendiri untuk menetralkan hati gitu ya, apalagi yang ini jutek, yang ini di WA nggak ngebalesin gitu ya, diem aja di grup dan macam-macam. Nah itu kan kadang-kala untuk kita sebagai pendakwah itu ya butuh hati yang lapang yang menghadapi itu yang pertama sebagai pengemban dakwahnya. Nah terus sebagai peserta kita gimana? Nah sebagai peserta kita sebagai penuntut ilmu ya, insya Allah kita semua juga penuntut ilmu karena belajar ilmu itu sampai akhir hayat ya. Jadi jangan bilang sudah belajar ya, belajar terus. Kalau sudah belajar ya berarti
sudah pintar itu nanti berhenti belajar. Padahal belajar itu terus-menerus. Sebagai yang belajar, ya kita tadi belajar aulawiyat, teman-teman ya. Karena untuk hijrah itu, kita ingin berubah itu ya, pasti banyak banget tes dari Allah ya. Benar nih hijrah nih ya, diuji anak, diuji mungkin akhirnya ada diuji masalah ekonomi. Kerja apa kajian? Kerja apa kajian? Gampang kok, kan kajian bukan kajian di Pejuang Subuh doang gitu ya. Kajian bisa di mana aja, dengerin YouTube macam-macam gitu. Akhirnya nanti ada godaan-godaan begitu. Nah, kita nanti akan terbiasa, harus membiasakan diri untuk skala prioritas aulawiyat ya. Jadi skala prioritas itu teman-teman ya, ketika ya dalam satu keadaan kita terbentur dengan dua keadaan. Gimana sih maksudnya? Ya gini misalnya, dalam satu waktu ada satu pilihan untuk kita, apakah kita melakukan yang wajib apa yang sunnah. Nah, dalam hal ini aulawiyatnya, skala prioritasnya adalah mengambil yang wajib. Nah, kalau dalam satu waktu ada yang mubah dan yang sunnah, berarti yang diambil yang sunnah. Yang mubah dan wajib, berarti yang diambil ya jelas itu wajib. Ya. Yang wajib yang diambil. Kita lakukan yang wajib di kala itu. Nah, bagaimana kalau yang wajib ketemu wajib? Nah, itu ya, anak sakit harus kajian. Kajiannya offline gitu ya. Perjalanan 2 jam. Nah, itu kan wajib dua-duanya. Seringkali langsung memilih. Nah, ini ada suara lagi Teh. Teman-teman boleh diminta tolong di-off-kan dulu ya suaranya semuanya, di mute. Kadangkala naluri seorang ibu langsung memilih anak kajian ditinggalin. Padahal dua-duanya wajib. Kira-kira gimana? Nah, nanti Allah itu kalau dalam hal masalah kewajiban, ketemu kewajiban, Allah itu akan melihat teman-teman ya, upaya kita dulu memaksimalkan dua-duanya terlaksana. Ya misalnya, ini anak sakitnya gimana? Bisa ditinggal nggak sih sebetulnya? Apa karena terlalu khawatir aja, kasihan banget, aduh kalau ditinggal pakai perasaan gitu jadinya. Padahal sebetulnya masih bisa ditinggal ya, titipin ayahnya lah, kakaknya atau siapa, mungkin panggil dulu ya neneknya ya. Insya Allah bukan ngerjain karena dalam hal ini kita sedang melaksanakan kewajiban. Atau siapa ya, nah, tinggalkan sebelum pergi itu, ternyata bisa ditinggal. Terus siapkan kebutuhan-kebutuhannya. Jam segini butuh obat dan seterusnya. Mungkin ya kalau offline kajiannya gitu ya. Kita kan butuh waktu mungkin perjalanan 1 jam ya. Kajiannya 2 jam, balik lagi 1 jam, 4 jam. Nah, 4 jam itu kebutuhan anak kita apa aja, persiapkan. Kalau nggak bisa juga, pilih opsi lain. Minta misalnya, bisa nggak kajiannya pindah ke rumah saya? Nah, itu kan kita masih upayakan dulu. Jadi dua-duanya tuh terlaksana. Kalau nggak bisa juga, anaknya mungkin sakitnya parah, ya, ditinggal nggak bisa, nggak mungkin gitu. Ya. Karena mungkin ya parah lah, cuma kita yang bisa nanganin, mungkin step atau apa-apa. Nah, ketika sudah mengupayakan semuanya tidak bisa, baru kita ambil yang ya sudah kajiannya off mungkin, tapi kita tuh tetap ada ikhtiar bahwa ya udah nggak kajian, ya udah beres gitu ya. Saya pokoknya ini ngurusin anak gitu karena sakit. Tapi karena kita niatnya sejak awal melaksanakan dua-duanya kewajiban tadi, maka kalaupun tidak kajian kita tuh mungkin titip sama orang, titip ya catatannya gitu. Atau tolong rekamin dong pakai HP antum gitu ya ke temennya. Atau pinjemin HP kita, HP aku penuh nih memorinya, ya udah nih bawa HP aku dulu misalnya. Dan seterusnya. Kita upayakan supaya tetap dapat ilmunya, bukan akhirnya kajian enggak, nanya-nanya juga enggak, minggu kemarin apa gitu ya. Nah itu kan jadinya tidak dua kewajiban itu tidak terlaksana. Padahal itu dua-duanya kewajiban. Nah itu teman-teman, apalagi kalau misalnya kajiannya itu dari kajian ke kajian itu berhubungan materinya, nanti kita bisa bolong ya, pemahamannya tidak utuh gitu, ketika hadir lagi di kajian berikutnya. Minggu kemarin apa? Nah itu bolong pemahamannya. Nah itu teman-teman. Nah jadi kembali ke, atau misalnya ke pembahasan tadi, gimana kalau kita dihadapkan dengan bekerja gitu ya. Nah silahkan bekerja itu salah satu ikhtiar ya, salah satu ikhtiar. Ya, ikhtiarnya bisa banyak sebetulnya, kan tidak hanya bekerja. Ya. Dan teman-teman niatkan bekerja itu jangan cari uang. Ya, kalau cari uang itu banyak di bank ada ya, di tukang fotokopi bisa cari uang fotokopi aja yang banyak gitu ya. Niatkan Bang Miun ya.
minta ke Bang Miu. Nah, atau saha eta ya. Atau ya niatkan cari apa? Cari rezeki ya. Karena rezeki itu kalau kita fokusnya mencari rezeki dari Allah ya. Bisa jadi bentuknya nggak uang, bisa jadi bentuknya nggak harus kerja gitu ya. Bisa jadi mencari rezeki itu di mana? Di masjid, di kajian, kita lagi cari rezeki itu ya. Di sedekah itu lagi cari rezeki gitu. Ya karena mungkin di sistem kapitalis ya namanya rezeki itu uang dan uang itu ya kerja gitu ya. Nah, boleh bekerja tapi pilih pekerjaan. Pekerjaan tuh banyak kok ya. Pilih pekerjaan yang itu tidak menghambat kita kewajiban lainnya, ngurus anak, ya tidak terlalaikan kewajiban pada suami, pada rumah kita. Itu kan kita manajernya. Jadi cari pekerjaan yang tidak, karena kan kewajiban kita tidak hanya kajian, tapi banyak. Nah, tidak melalaikan kewajiban kita yang lain. Dan jangan pernah berpikir, lah kalau saya nggak kerja gini terus gimana suami saya nganggur. Nah, itu hati-hati. Ya, hati-hati. Dari pandangan tauhid ya. Itu nanti pekerjaan jadi ilah. Sudah kita bahas ya. Pekerjaan jadi ilah. Kalau nggak gini dari mana? Suami saya nganggur. Nah, jangan sampai kita juga merasa jadi ilah. Kalau saya nggak kerja, dari mana tuh? Nah, padahal kalau kita nggak kerja, Allah masih ada nggak? Ada ya. Allah bisa memberikan rezeki dari mana saja. Nah, ini jadi bedakan antara pautan hati, settingan hati dengan ikhtiar. Ya, setting hati kita bahwa bekerja ini bukan yang memberikan saya rezeki. Nggak bekerja pun pasti ada rezeki dengan cara lain. Gitu, ya. Ikhtiar tetap ya. Tadi ikhtiarnya pilih. Makanya nanti insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita bisa bahas ya ikhtiar yang benar itu kayak gimana. Supaya ikhtiarnya itu nggak merusak kewajiban kita yang lain. Tidak membuat kita meninggalkan kewajiban yang lain. Gimana cara ikhtiar yang benar? Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur ya. Minggu depan kita akan bahas tentang itu. Cara berikhtiar yang benar ya. Nah, di minggu ini kita tetap bahas settingan hati ya. Kembali ke materi minggu kemarin ya, bahwa setiap permasalahan itu sebaiknya kita membaca pesan cinta. Nah, pesan dari Allah ini apa nih di masalah saya? Nah, pesan cintanya itu ada enggak ya? Kita cari apa kesalahan saya? Ada enggak pelanggaran-pelanggaran syariat? Ya. Atau ada enggak pautan-pautan hati saya kepada selain Allah? Ya. Nah, biasanya penyebabnya itu. Jadi kalaupun pelanggaran syariat itu sebetulnya karena kita memuatkan diri bukan kepada Allah ya, tidak terpaut kepada hukum-hukum Allah, tapi kepada hukum hawa nafsu kita, ya, hukum jahiliyah mungkin ya, seperti itu. Jadi karena kesalahan-kesalahan kita, pesan cinta itu begitu cari kesalahan kita tuh di mana, ya. Nah, ternyata banyaknya di settingan hati, ya, settingan hati pautannya bukan kepada Allah. Nah, jadi teman-teman baru bergabung silahkan disimak aja kajian-kajian sebelumnya ya tentang membaca pesan cinta. Nah itu teman-teman. Jadi itu yang bisa saya jawab terkait pembahasan pertanyaan ini ya dari sahabat kita. Pokoknya sabar aja ya, sabar terus dan sabar lagi ya. Sabar dulu, sabar terus dan sabar lagi menghadapi para mad'u yang unik-unik ya teman-teman ya, kayak sama ke anak lah, punya anak 5 kita punya cara 5 ya, kalau punya mad'u 5 ya punya cara 5 cara ya untuk mendekatinya. Mungkin ada kalanya mad'u juga tersinggung sama kita, nggak ngerti ama sih, nggak ngerasain ya suami aku nganggur ya, aku harus kerja, dia dorong-dorong, masa aku suruh berhenti kerja gitu ya, kan nggak ke situ juga targetnya, pelan-pelan. Nah kemudian selalu remember ya, minta ditemani Allah dan titipkan ya, temenin tiap mau nasehatin, memotivasi madu kita minta ditemenin Allah, nasehatin anak kita, suami kita atau siapa, minta temenin Allah, biar Allah yang menjadikan penolong atas lisan kita mau ngomong apa, kemudian titipkan hasilnya sama Allah ya. Mungkin kita juga kurang berhasil itu karena 2 poin ini kurang minta ditemenin, kurang nitip ya Allah hati mad'u saya nih ya. Bu siapa nih ya? Ada Bu, banyak ibu-ibu di sini ya. Ya misalnya ada Bu Anggita, ada Teh Pipit, ya Bu Ani dan semuanya lah ya. Titip hati mereka ya Allah, Engkau yang menggenggam hatinya, Engkau yang bisa melembutkan hatinya, Engkau yang bisa memberikan taufik kepadanya. Bantu urusan keluarganya ya Allah. Doain ya, mungkin kita kurang mendoakan. Titip sama Allah. Insya Allah
tidak ada yang kecewa kalau kita udah nitipkan sesuatu sama Allah. Ya, seperti itu. Itu Teh Hani, udah lanjutkan. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan. Ini pertanyaan di Zoom, kita bahas yang di Zoom dulu ya Bu Dew. Pertanyaan dari Bu titik-titik. Ibu titik. Bu, sampai kapan kita berikhtiar? Contohnya kalau sakit masuk rumah sakit, apa harus berobat dengan habis-habisan? Berobatnya. Iya. Itu. Ya, berikhtiar. Ya, teman-teman kalau khusus sakit ya, berikhtiar sembuh itu hukumnya itu ada dua pendapat ya. Ada yang berpendapat mengatakan bahwa berobat itu hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan mubah. Ya, jadi tidak wajib. Ya, salah satu yang menjadi dalil itu adalah kenapa tidak wajib? Yaitu dalil kisahnya seorang sahabiah itu ya, yang berkulit hitam, yang dia itu sakit ayan. Ketika itu meminta kepada Rasulullah untuk disembuhkan oleh Allah. Ya. Tapi Rasulullah itu memberikan pilihan. Engkau punya pilihan, engkau mau sembuh atau engkau tetap dengan sakitmu. Bersabar dengan sakitmu, tapi engkau dapat surga. Tayani, tolong di-mute dulu semuanya. Tayani kemana ya? Ada. Udah. Sampai mana tadi? Tuh, jadi ke distrak. Sampai mana Ibu-ibu? Bersabar dengan sakitmu. Oh iya, bersabar dengan sakit ayah. Nah, sahabat ini memilih tetap sakit. Tapi ketika beliau meminta, ya Rasulullah, aku hanya minta ketika sakit supaya auratku, ketika ayahnya kambuh gitu ya, auratku tidak tersingkap. Lalu Rasulullah mendoakan itu, dan wanita itu tetap sakit ayan. Nah, itu menunjukkan bahkan Rasulullah sendiri yang menganjurkan gitu ya. Milih yang mana nih? Mau tetap sakit, bersabar tapi dapat surga, atau mau sembuh? Jadi ini menunjukkan tidak wajib ya berobat itu. Nah, itu dulu harus dipahami. Nah, kalaupun mau berikhtiar ya, kalau secara umum memang kan Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau tidak ada dia tidak merubah dirinya sendiri ya. Ingat bahwa yang namanya ikhtiar, termasuk kalau dalam ini fokus ya, ikhtiarnya berobat gitu ya. Apakah berobat itu harus terus-menerus ya? Kalau kita memang mau memilih berikhtiar ya, maka teman-teman, maka ini dibahasnya minggu depan sebenarnya tentang ikhtiar ya, tapi sedikit lah saya kasih bocoran. Maka teman-teman ya, berikhtiarnya itu setting dulu hatinya. Ya, ini kaitan sama minggu kemarin. Setting dulu hatinya ketika ikhtiar apa? Bahwa PR-nya itu bukan sembuh. PR-nya bukan ikhtiar. PR-nya apa? Adalah rasa. Ya, rasa. Ya, jadi soal pertama itu terkait rasa. Gimana perasaan kita ketika sakit itu? Sedih, nggak nyaman, pengen cepat sembuh, itu kan perasaan. Nah, kita clearkan dulu itu. Hilangkan sedihnya karena sakitnya ya. Sedih atau Bu nggak bisa ngurusin anak, semua terbengkalai dan seterusnya, sedih gitu ya. Silahkan kalau sedihnya karena itu, tapi ada orang sedihnya itu karena kenapa sih aku sakit terus ya, kesakitnya gitu ya, nggak nyaman dengan sakitnya gitu. Nah, jadi PR-nya itu sebetulnya gimana caranya kita nyaman dulu dengan sakitnya, nerima sakit kita itu, happy dengan sakit kita itu. Akhirnya apa? Ketika ikhtiar pun kitanya nggak stres kalau belum sembuh-sembuh. Karena sedang menikmati sakitnya, ya ikhtiar sebatas ikhtiar aja, karena itu juga perintah Allah gitu ya, walaupun dalam hal ini tidak wajib gitu ya. Jadi setting hatinya ketika ikhtiar itu juga. Nah, terutama PR yang pertama kerjain dulu. Ikhtiar itu PR kedua. PR pertama apa? Buat diri kita nyaman dengan sakit kita, terima sakit kita, happy dengan sakit kita. Itu ke PR-nya. Akhirnya kan kalaupun nggak sembuh, kalaupun harus misalnya memilih ikhtiar-ikhtiarnya harus seumur hidup, silahkan. Saya tetap happy walaupun nggak sembuh-sembuh itu. Nah, itu namanya nanti ada konsep pasrah juga dalam ikhtiar. Nah, itu dibahas insya Allah minggu depannya. Seperti apa pasrah itu? Ya. Nah,
teman-teman, itu ya jawaban dari pertanyaannya. Jadi sampai kapan ikhtiarnya? Ya pilihan, mau berhenti ikhtiar pun kalau sakit nggak apa-apa gitu ya, karena itu tidak wajib. Kalau mau terus, ya silakan, seumur hidup silakan. Tapi nanti perlu setting hatinya, jangan. Nah, ada ulama juga yang mengatakan ya, ada satu lagi ilah, satu lagi Tuhan ya di hati kita yang kita seringkali enggak sadar itu adalah Tuhan. Apa itu? Ikhtiar. Kadangkala manusia tanpa sadar menuhankan ikhtiar. Ciri dia menuhankan ikhtiar gimana? Dia senang kalau ikhtiarnya berhasil, dia sedih kalau nggak berhasil. Saya tuh udah kurang maksimal apa kok nggak berhasil. Nah itu ya. Ciri-ciri mengilahkan ikhtiar. Ya kecuali kalau pertanyaan gini, saya kurangnya di mana ya? Kok ikhtiarnya belum berhasil? Nah itu mengevaluasi ya. Oh mungkin saya kurang sabar, saya kurang minta ditemenin Allah. Nah itu kan posisinya tuh bukan menyalahkan sukses atau tidaknya ikhtiar kita, tapi sedang mengevaluasi. Itu beda rasa ya ngomongnya juga ya. Seperti yang tadi, kenapa nggak berhasil? Akhirnya dia menyalahkan semua orang. Gara-gara kalian sih. Gitu. Ini gitu. Nah itu ciri-ciri terlalu berharap dengan ikhtiarnya berhasil. Ya harapannya kepada ikhtiarnya, bukan kepada Allah. Itu teman-teman ya. Mangga Tayani, mudah-mudahan bertanya cukup puas dengan jawabannya. Ini Ada bonus buat Ibu titik-titik, karena harusnya ini materinya dibahas minggu depan, Ibu titik-titik. Mangga Ibu masih ada yang mau dipertanyakan kembali, apa sudah cukup? Boleh angkat tangannya atau angkat kaki. Ya, sebelum masuk materi berikutnya harus paham dulu yang minggu lalu nih, tentang pesan cinta. Gimana? Udah nggak ada pertanyaan? Kita lanjut. Ada. Bentar. Kita bahas lagi terkait pertemanan Bu Dewi. Tapi ini bukan si Mawar dan si Melati lagi kayak minggu lalu ya. Ini si A dan si B. Tom and Jerry bukan? Iya, Tom and Jerry. Terus nggak usah dibahas Tom and Jerry itu ya. Gimana? Mau dibahas nggak nih? Iya. Ada. Saya punya 2 orang sahabat yang sedang mempunyai masalah komunal. Nah, sedangkan saya dekat dengan yang satu. Misalnya si C, sedangkan si B ini sepertinya tidak suka sama saya karena dekat dengan si A. Padahal saya cuma dekat aja, nggak mau ikut campur dan nggak mau ada kejelekan di antara keduanya. Jadi pertanyaannya, bagaimana sikap saya kepada si B, sedangkan saya sudah dekat sama si A, dalam hati ingin sekali menyatukan kembali mereka seperti dulu lagi. Makasih, Tayani. Ketawa ya, pengalaman pribadi ya. Jadi gimana ya? Gimana ya? Ya. Itu ibu-ibu ya saya kasih tahu ya, Tayani itu ketawa kenapa? Karena itu sedang mengalami itu. Mengalami itu. Ya. Ya itulah dinamika kehidupan ya. Kita akan menghadapi orang-orang yang unik kadang-kadang teman-teman ya. Kenapa saya juga disalahin, saya itu dekat sama dia ya karena lagi ada masalah orang itu sama beliau ya. Teman-teman pokoknya yang pertama ketika dikasih apapun masalahnya dari yang kita hadapi, teman-teman baca dulu pesan cintanya. Kenapa Allah hadirkan masalah ini? Kan pusing juga kadang-kala ya, apalagi orangnya misalnya tadi si A itu, dekatnya sama si B pasti A. Ya, si B terus marah karena kita dekat sama si A gitu ya. Ya, kayak itulah pokoknya. Mirip kronologinya, mirip. Mirip gitu. Kenapa Allah hadirkan masalah ini gitu? Kalau saya pribadi gitu ya, teman-teman baca pesan cinta dalam hal itu ya, karena saya juga mengalami itu gitu. Saya di posisi yang disalahin ya. Kenapa saya dekat sama si A tadi, si B-nya marah. Pertama saya baca dulu, mungkin ini teguran Allah juga ya. Mungkin Allah juga lagi cemburu nih sama saya terlalu dekat sama siapa ya? Ya mungkin Allah lagi cemburu. Nah, apa? Ya Allah, saya minta maaf. Gitu ya. Mungkin saya juga terlalu dekat nih sama teman saya ini, gitu ya. Engkau yang lagi cemburu itu mungkin sepertinya engkau bukan teman saya sesungguhnya, gitu. Engkau yang lagi cemburu. Gitu. Mungkin karena saya dekat sama teman saya ini, saya jadi
lebih nyaman dengan dia, apa-apa dikit-dikit ke dia gitu ya. Nah, bisa jadi itu Allah sedang cemburu menegurnya lewat dihadirkannya orang tersebut. Nah, dalam hal ini beristighfar ya. Beristighfar tetap beristighfar ya. Ada masalah nggak ada masalah sulit tetap beristighfar. Nah, kemudian kita coba ya Allah Engkau yang hadirkan permasalahan ini. Hamba hanya meminta kepada Engkau ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Yang penting minta dulu teman-teman kepada Allah ya. Hakikat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua berasal dari Engkau dan akan kembali kepada Engkau ya. Termasuk masalah juga berasal dari Allah. Hamba kembalikan kepada Engkau ya Allah solusinya. Karena Engkau yang Maha tahu solusi terbaik itu apa dalam kondisi seperti ini. Ya. Nah, apa yang kita lakukan? Memang kita mungkin tarik ulur ya. Karena kadang-kala posisi si B nggak bisa nerima gitu ya, kita ngejelasin apa juga nggak bisa nerima karena B ini lagi marah sama A gitu ya. Ya mungkin kita tarik ulur dulu, kita jangan dekat-dekat dulu sama A, pendekatan sama si B, bonding dan seterusnya. Nah bisa seperti itu ya, bonding dengan B ya, kemudian mungkin dibantu masalahnya ya, supaya gimana biar si B tadi dekat lagi sama A gitu. Bahwa kita itu juga bukan berdekat-dekat dengan A itu bukan karena saya lagi di posisi si A gitu ya, membela A, bukan gitu. Nah, jadi tarik ulur aja, kalau bisa jauhi dulu si A-nya gitu ya. Jangan dekat-dekat dulu ya, kalaupun apa kita ada perlu sama A ya, jangan depan-depan B gitu ya. Ya nanti tambah kebakaran. Memang sulit ya, agak sulit apalagi kalau B-nya itu orangnya misalnya apa tuh istilahnya posesif ya, itu agak sulit banget gitu ya. Nah tapi nggak ada yang sulit ketika kita terus melibatkan Allah. Pokoknya kalau gagal minta lagi petunjuk sama Allah, gagal minta lagi petunjuk sama Allah ya. Yang jelas kadang-kala posisi kalau orangnya posesif gitu ya, dia itu nggak mau kehilangan kan kalau posesif itu, dijelasin kayak apapun, penjelasan apapun sulit diterima oleh orang posesif itu. Pokoknya kamu sudah dekat sama dia ya, aku nggak terima misalnya gitu ya. Nah itu teman-teman pokoknya terus aja minta petunjuk sama Allah, nanti insya Allah akan dibukakan kok jalan sama Allah. Kalau belum dibukakan juga petunjuk gimana? Tobat terus lagi aja. Karena kembali ke laptop ya, doa belum dikabul itu bisa jadi akibat dosa kita tadi belum diampuni sama Allah, bisa jadi seperti itu. Nah, teman-teman tentang bertobat ini ya, saya ingin menekankan lagi, silakan teman-teman buka surat Ali Imran 133. Ya, saya sedang berhalangan, boleh ada yang bacakan ayatnya? Ali Imran ayat 133. Dan tolong siapkan surat Al-Jumu'ah ayat 9. Al-Jumu'ah itu kalau nggak salah ayat ke-61 apa 62 gitu ya. Surat ke-61 apa 62 gitu ya. Ayat ke-9. Ali Imran surat ketiga ayat 133. Angga teman-teman ada yang mau bacain biar barokahnya dapat ayatnya dibacakan. Siapa? Ibu-ibu. Ini ada berapa orang Tayani kok sepi banget ya? Saya kayak sendirian gitu. Ada 70 sekian. Dan yang di luar 70 sekian lebih banyak lagi Bu Dewi. Iya, insya Allah ya banyak. Mangga yang mau bacain ibu-ibu atau mau ditunjuk sama Tayani? Ada Bu Retno. Assalamualaikum Bu Retno. Ada Bu Retno. Ada Bu Retno baru lihat. Kangen Bu Retno. Ya, Bu Retno yang dimintanya. Nah, ini kakak saya nih. Ini kakak saya nih. Ini ibu Kakak saya. beda ibu beda bapak. Ya. Ada Bu Retno. Mangga yang lain silahkan yang siap untuk membacakan. Sini ada, ini yang saya kelihatan sih. Teh Nur deh. Coba dipindahin dulu ya kameranya Teh Nur, jangan cobain. Teh Nur coba minggir sedikit. Ayo ibu-ibu mau selesai nggak nih kajiannya nih? Siapa mau baca? Baju muka ayat berapa tadi Mbak? Sekarang surat Ali Imran dulu 133. Kalau Al-Jumu'ah nanti ayat 9. Boleh deh Bu Dewi, tapi kamera nggak apa-apa ya Bu? Iya.
Lagi maskeran ya? Enggak, Bu. Iya, enggak, Teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Artinya juga ya, Bu. Iya, enggak. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan dan terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iya, Masya Allah. Turun ya, Teh Pipit. Nah, ayat berikutnya, Jumu'ah ayat 9. Sambil teman-teman mencari, nah ini saya jelaskan sebentar ya. Wasari'u, ya. Wasari'u itu artinya bersegeralah. Dari kata saro'a, ya. Bersegeralah, ya. Kalau cepat, ayo cepat gitu ya. Sur'ah, ayo cepat. Nah, sur'ah. Nah, ini jadi dari kata saro'a. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Ya. Jadi bersegeralah kamu, ya. Bertaubat kepada Allah. Ya, jadi tentang tobat ini teman-teman, perintahnya itu adalah bersegera. Nah, ini coba kita lihat kalau di surat Al-Jumu'ah ayat 9. Enggak, siapa yang mau baca? Biar cepat, pipit lagi juga boleh. Atau teman-teman yang lain, saya doain nih yang membacakan bisa segera umroh ya. Saya Teh. Oh, langsung tuh, amin. Enggak, siapa yang ngacung? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, Masya Allah ya. Atur nuhun Bu Rika ya tadi ya. Nah, teman-teman di sini juga ada kata bersegeralah. Hanya saja pemakaiannya itu bukan apa tadi? Bukan seperti surat Al-Imran itu ya, bukan saro'a ya, bukan sari'u, tapi di sini adalah fas'au ya, maka bersegeralah. Terjemahannya sama. Tapi ini maknanya berbeda teman-teman ya. Kalau di dalam surat Al-Jumu'ah ini, fas'au ini adalah ya dia dari kata sa'a ya. Bersegeralah ya, bersegeralah kamu mengingat Allah ya. Apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah. Nah, jadi kalau fas'au itu bersegeranya dengan persiapan. Ya, jadi bukan kalau disuruh untuk sholat Jumat, Allahu Akbar, udah qomat langsung ya gitu. Persiapan bukan, tapi ketika diseru untuk sholat Jumat berarti kan harus ada persiapan untuk menuju sholat Jumat itu. Ya mungkin yaitu dia tinggalkan jual belinya. Ya siap-siap dulu nih dagangnya cuma sampai jam 10 misalnya mau Jumatan gitu ya. Kemudian dia mungkin mandi dulu. Nah, bagusnya kan mandi besar dulu gitu ya. Sunnahnya kan seperti itu. Persiapkan semuanya. Lalu dia berangkat ke masjid. Nah, itu adalah fas'au ya. Jadi bersegera tapi dengan persiapan. Nah, kalau di dalam surat apa tadi Al-Imran 133 kalimatnya bukan fas'au tapi sari'u ya. Artinya apa? Segera saat itu juga gitu. Nah, nggak usah pakai persiapan apa-apa tobat itu. Nanti deh. Berarti apa ya? Nanti deh saya tobatnya semalam lah sekalian tahajud gitu. Nah, jangan. Pokoknya begitu ingat dosa, langsung saat itu juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, ini tobat itu bersegera. Maka kalimatnya itu kan bersegeralah kamu ya kepada ampunan dari Tuhanmu ya, supaya apa? Supaya apa namanya? Dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi bersegera untuk mendapatkan surga, karena setelah ampunan itu Allah akan memberikan rahmatnya, yaitu apa? Berupa surga. Ya, rahmat itu ingat ya, kita udah pernah bahas tentang rahmat, yaitu kasih sayang Allah. Nah, jadi teman-teman, rahmat Allah ini, surga ini gitu ya, rahmat Allah yang berupa surga ini sebetulnya kan bisa juga ya ada penjelasan lain bahwa kalau bahasa bebasnya itu begini, cepet tobat supaya aku cepat kasih rahmat. Apa? Supaya tercapainya keinginan-keinginan kalian gitu. Rahmat, salah satu bentuk kasih sayang Allah itu kan tercapainya. Kita bertobat ya, ini masalah supaya aku cepat kasih jalan keluar. Ayo tobat gitu ya. Dan Allah itu kalau sudah pengen memberi rahmat, Allah itu akan menyegerakan rahmat itu kepada kita, nggak akan dinanti-nanti ya. Makanya ketika bertobat akan segera dikasih rahmat. Ya mungkin kalau dalam hal ini ketika kita punya masalah, rahmat itu adalah bentuknya dibukanya jalan keluar sama Allah. Nah, ini jalan keluarnya. Ya. Jadi nggak akan dinanti-nanti. Jadi kalau misalnya udah bertobat terus belum ada jalan keluar, mungkin bisa jadi dua hal, tobatnya belum diterima, ya, atau tiga hal ya. Pertama, tobatnya belum diterima, atau mungkin masih ada saldo dosanya, jadi tobat terus, ya. Jadi belum dibuka nih pintunya sama Allah, pintu kemudahan. Atau yang ketiga, sebetulnya sudah ada pintu-pintu kemudahan, cuma kitanya aja nggak bisa lihat, ya. Karena definisi kemudahan kita itu kadang definisinya subjektif ya, semau kita ya. Menurut kita kemudahan ketika punya utang 3 miliar, 4 miliar, kemudahannya adalah apa? Utangnya lunas ya, ada uang, bayar utang, beres. Itu kemudahan kita. Jadi selama nggak ada uang, kapan sih lunasnya, gitu ya. Nah, padahal teman-teman kalau kita perhatikan, ada yang minjemin lagi nih, kita deadline, ada yang minjemin uang. Itu kemudahan bukan? Itu juga kemudahan dari Allah. Kemudian kita bisa minta terus sama Allah, berdoa terus kepada Allah, tobat terus kepada Allah. Itu kemudahan nggak? Kemudahan ya. Kalau kita nggak dikasih kesehatan, dijaga tubuh kita ya sama Allah, dimudahkan langkah kita, diberikan taufik untuk bertobat, nggak bisa tuh ya. Kita itu untuk bertobat nggak bisa kalau nggak dimudahkan. Itu juga kemudahan dari Allah, bisa bertobat. Dikasih jalan keluar, itu dimudahkan tobat supaya jalan keluar berikutnya terbuka. Nah, itu kan kemudahan juga dari Allah. Kemudahan berikutnya apa? Ya dimudahkan tobat itu kan berarti ketika bertobat nggak ada yang gangguin. Misalnya pas bertobat gempa, nggak jadi kan tobatnya keburu lari gitu ya. Atau misalnya pas mau bertobat itu bayi nangis aja semalaman rewel ya. Aduh, kapan saya tuh mau with time sama Allah tuh susah gitu ya. Nah itu kan, tapi kita dimudahkan. Karena tobat itu gampang kok teman-teman, nggak usah cari waktu tertentu tadi ya. Kita bisa tobat itu ya sambil nyapu tobat ya, sambil nyetrika tobat, sambil nyusuh tobat, sambil apa aja tobat tuh bisa. Jadi terus menerus ya, minimal kalau ikut Rasulullah itu minimal sehari 100 kali yang bertobat minimal. Dan ingat, tobat yang benar itu adalah tobat yang utama, yaitu ketika kita menyebutkan apa dosanya, sehingga kita bisa mengevaluasi diri juga. Oh, saya udah minta maaf nih yang ini, masa saya ulangi lagi gitu ya. Seperti itu ya teman-teman terkait tobat. Semoga kita termasuk orang-orang yang menyegerakan tobat itu dan disegerakan rahmat Allah itu turun untuk kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi tobat dulu, tobat lagi, tobat terus. Ya, hakikatnya ketika kita sudah bisa membaca pesan cinta, ketemu salah saya di mana, dosa saya di mana, maka bersegera bertobat. Setelah bertobat apa? Bersegera menyamankan diri, pakai kacamata hijaunya, bahwa PR-nya itu ya, setelah bertobat berikhtiar. Ya, ikhtiarnya apa? Pertama kita PR pertama, kita perbaiki rasa hati kita, nyaman menerima masalah tersebut. Ya, hutang, ya kan, yang bikin stres itu apa? Resah mikirin hutang. Aduh, besok gimana kalau masuk penjara gitu ya. Udah, tenang aja. Atau di penjara juga banyak ulama-ulama lahir di penjara loh. Ya, maksudnya itu ulama itu justru ketika di penjara mereka banyak melahirkan. Para ulama terdahulu kan banyak juga yang di penjara ya, karena tidak disukai. Namanya ulama itu biasanya kalau ulama solih teman-teman ya, nggak disukai sama penguasa ya, di penjara biasanya.
gerah penguasanya. Kenapa? Karena dia dinasehatin terus. Ya. Nahi mungkar. Biasanya ulama yang baik itu, yang benar itu, yang soleh itu dia yang nahi mungkar. Yang beramar ma'rufnya banyak, ya, tapi yang nahi mungkar yang jarang. Akhirnya dipenjara. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ya, banyak kitab-kitab dari para ulama saat ini yang kita kenal, justru sebetulnya lahirnya di penjara. Ya anggap aja bukan penjara gitu loh teman-teman, anggap lagi apa? Mesantren gitu ya, lagi rihlah ya, lagi with time di sana, nggak ada yang ganggu loh ya, nggak direwelin anak mungkin gitu. Nah itu nikmati aja ya, bikin stres itu karena itu kita nggak nyaman, diri kita nggak nyaman. Pada PR itu gimana nyaman ya, gimana nyaman dengan masalah yang kita hadapi, gimana nyaman sama anak kita yang Masya Allah gitu ya, pintar. Anak sekarang tuh katanya kan pintar berbantah-bantahan gitu ya, dia lebih cerdas menjawab kita. Kadang-kala emaknya yang bikin kesel, emaknya sakit hati itu apa? Karena emaknya nggak bisa menjawab bantahan anaknya. Aduh, saya ngomong apa ya, kalah bantah nih sama anak gitu ya. Nah, itu teman-teman. Sekian ya. Ada pertanyaan lagi? Udah nggak ada kan, Tayani? Ada. Ya, insya Allah pertanyaannya ini menguatkan materi ya, teman-teman, materi minggu kemarin. Ya, mangga, Tayani. Pertanyaan berikutnya dari Ibu titik-titik. Kok nama baru banyak ya? Nama Ibu titik-titik lagi viral. Lagi viral. Di endorse ya Bu titik-titik. Saya punya pertanyaan, apakah sumpah ibu itu benar-benar diijabah Allah? Saya punya ibu yang jika marah selalu menyumpahi anak-anaknya. Saya pernah disumpahi sengsara, sial 7 turunan. Entah kebetulan atau apa, sejak itu hidup saya benar-benar berantakan. Mana lagi bentar. Saya baru-baru ini saja mendapatkan hidayah untuk kembali ke jalan Allah. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara saya bisa dimaafkan Allah agar saya bisa lepas dari berbagai macam masalah dan benar-benar istiqomah dalam beribadah. Itu Bu Dew. Ya, subhanallah ya. Teman-teman, jadi kalau terkait dengan ucapan, memang ada ya hadisnya itu, ucapan itu setengah dari doa. Ya, setengah dari doa. Nah, bagaimana dengan ucapan orang tua? Betul, ucapan orang tua itu jadi doa. Ya. Apalagi ucapan orang tua itu jadi doa. Jadi ucapan orang tua itu yang buruk saja, ya, ucapan orang tua nih, orang tua berkata buruk itu dikabul biasanya, ya. Apalagi baik. Nah, berarti kan kalau kita sebagai orang tua banyak-banyaklah menyumpahi anak kita dengan yang baik-baik, ya, disumpahi gitu ya. Kamu biar jadi anak solih gitu ya. Lagi marah tuh teman-teman sumpahi aja anaknya yang baik-baik ya. Jadi jangan yang buruk-buruk ini buat kita nih. Nah, kalau kita yang tersumpahi gimana? Teman-teman, Allah itu maha adil ya, maha adil. Jadi maha adilnya begini. Kalau yang bermasalah itu memang orang tuanya, ya, misalnya ada problem nih kita dengan orang tua kita dan orang tua. Kalau yang bermasalah itu adalah orang tua, sedikit ya seperti kita tuh udah berupaya maksimal misalnya ya, berupaya berbakti, berupaya memahami orang tua kita supaya tidak terjadi konflik antara beliau gitu ya dengan kita. Tapi beliau tuh tapi tetap aja begitu baperan misalnya ya, orang tua kita dikit-dikit tadi apa menyumpahi dan seterusnya. Allah maha adil kok teman-teman ya. Kalau sumpah itu tidak tepat, sumpah itu juga tidak layak untuk kita, Allah akan cegah kok ya dari mengkabulkan sumpah orang tua kita itu. Ya, kalau ternyata sepertinya sumpahnya orang tua itu kok beneran gitu, nah kita baca aja pesan cintanya. Berarti mungkin di hadapan Allah memang kita layak dapat dapat sumpah tadi gitu ya. Jadi hidupnya sulit. Nah berarti tugas kita apa? Evaluasi diri. Betul. Mungkin ya sikap kita sama orang tua suka nyakitin. Enggak kok, aku udah berusaha. Nah, itu versi kita, versi orang tua. Nah, berarti apa langkahnya? Dengarkan orang tua kita. Ya, apa sih maunya? Karena kita nanti kadang-kadang dengan orang itu ya, tidak hanya dengan orang tua ya, terutama dengan orang tua. Nah, kita akan bicara tentang bahasa cinta. Wah, ini bahasa cinta itu ini tersendiri ya, pembahasan tersendiri. Teman-teman, ini kadang-kadang orang melihat ini sepele, tapi penting ya. Ada orang tua merasa nggak dicintai. Atau anak merasa nggak dicintai. Kalau ditanya dua-duanya, sama-sama merasa nggak dicintai. Kalau ditanya lagi, dua-duanya merasa saya sudah memberikan cinta. Kurang apa? Saya nyokolahin dia minta apa saya kasih. Tapi kenapa saya dibilang saya nggak sayang sama dia? Gitu ya.
Atau itu kata orang tuanya, kata anaknya juga gitu. Saya tuh kurang apa? Tiap minggu juga pulang, berupaya pulang, ya nelfon tiap hari, nanyain, mijitin apa yang kebutuhan ibu saya penuhi, tapi kok saya dibilangnya nggak sayang sama ibu. Nah, begitu teman-teman. Nah, jadi ini sebetulnya kalau bahasa cinta, teman-teman bisa jadi kita udah melakukan hal semua hal, tapi ada yang belum kita lakukan. Apa? Satu hal yang dia bahasa cinta dia, kita belum memenuhinya. Nah, bahasa cinta itu bisa banyak ya. Ada bahasa cintanya itu kata-kata. Ya. Misalnya sedikit aja. Umi cantik banget hari ini. Itu udah merasa dicintai banget, walaupun kita jarang ngasih uang, kita jarang nengok gitu ya. Tapi sering dipuji, ibunya sering dipuji, dia merasa dicintai banget gitu. Ya, mungkin kita kurang muji ibu kita. Coba ya, orang tua kita kurang kita puji. Kurang kita ucapkan terima kasih, Mah, makasih ya. Makasih apa aja. Ketika dinasehati, ya, dimarah-marahin. Kita kan biasanya ikut ngambek nih, ya. Sakit hati dimarahin. Coba kita bilang makasih. Karena bagi orang tua memarahi itu apa? Karena sayang. Coba bilang makasih. Ya mungkin bahasa cintanya itu kata-kata, ya. Jurus bahasa cinta yang paling efektif itu ya, paling efektif atau paling apa ya? Kata-katanya itu I love you, I'm sorry, I love you, thank you. Nah, ini untuk orang yang bahasa cintanya kata-kata, coba itu ya. Itu jurusnya. I'm sorry, I love you, thank you. Itu sering-sering mengucapkan itu. Tapi sebetulnya semua orang juga senang kalau kita mengucapkan itu sering-sering ya. Tapi bukan begitu. Bukan misalnya Assalamualaikum ke rumah orang tua kita. Ma, I'm sorry, I love you, thank you. Assalamualaikum, pulang ya gitu. Jangan gitu ya. Jangan saklek ya. Pokoknya dengan bahasa cinta gitu loh. Atau ada orang kadang-kala bahasa cintanya itu waktu apa ya? Waktu yang apa namanya itu? Waktu yang dia senangnya kita memberikan waktu sama dia gitu. Ya. Jalan-jalan yuk, Mah, ngasih waktu gitu. Ngasih waktu ke dia. Kemudian ada juga bahasa cintanya itu hadiah. Mau disayang kayak kita mau bilang cinta, I love you, thank you tiap hari, nggak merasa disayang. Ada yang begitu, karena ternyata bahasa cinta itu hadiah. Aku kan sering bawa oleh-oleh, tapi kita nggak ngomong kalau itu hadiah. Teman-teman ngomongin, Mah ini hadiah. Sederhana ya sebetulnya, tapi itu bisa bikin orang merasa nggak dicintai loh gitu. Ketika kita belum memberikan itu. Nah, pemberian hadiah pun teman-teman dilihat ya, kasih hadiahnya, lihat-lihat. Kalau anak kita sebel sama coklat, jangan dikasih coklat terus, dia makin sebel sama kita. Ya, hadiahnya jangan coklat. Ya. Dia hadiahnya apa? Atau ibu hadiah dia tuh senangnya apa? Senangnya HP yang harga 15 juta. Atau saya kan nggak bisa ngasih misalnya. Download aja dulu di Google gambar HP-nya kan bisa. Ya udahlah, pokoknya minta ditemenin Allah lah supaya kita bisa memberikan bahasa cinta kita kepada orang yang kita cintai. Ya, memberikan bahasa cinta, ya kebutuhan mereka pada orang. Nah, atau mungkin ya ketika kita udah mengupayakan bahasa cinta dan seterusnya mengupayakan udah maksimal berbakti, nah teman-teman, ya mungkin itu tanda juga dari Allah, pesan dari Allah. Apa? Ini ibu kamu itu baperan, bermasalah. Ayo perbaiki, bantu supaya beliau tidak bermasalah lagi. Itu berarti kan Allah tidak kebetulan teman-teman yang menghadirkan orang tua yang seperti itu. Kita pasti bisa menghadapinya, cuman kita mungkin belum tahu caranya. Nah, banyak konsultasi gimana caranya ngadepin orang tua yang baperan, gimana nyembuhinnya. Sebenarnya banyak ya terbuka informasi untuk itu. Bisa ikut kelas apa aja sekarang, masalah ini cari di Google ya, cari informasi yang banyak. Ada kelas yang menghadapi orang baperan ya, kelas-kelas manajemen marah, kelas apa namanya, banyak kelas ya. Saya juga kemarin ikut kelas bebenah sadis ya. Nah, itu juga ternyata unik ya. Nah, masalah itu teman-teman jawabannya mudah-mudahan bisa cukup membantu. Yang jelas rumusnya ya diingat, minta, ditemani, dan titip. Kemudian gimana? Terus aja baca pesan cintanya, bertobat terus aja, bertobat dan perbaiki hubungan kita sama Allah dan sama orang tua kita tadi. Coba perbaiki. Minta maaf aja datang, minta maaf lagi. Nah, nanti juga ada bahasa cintanya itu satu lagi, sentuhan. Ya, teman-teman mungkin ibu kita kurang disentuh sama kita. Dipeluk, dicium, diusap. Nah, datang ya. Itu, dipeluk, dicium, diusap.
Ya, misalnya lagi marah-marah nih ibu kita, lagi nyumpahin, datengin peluk mama, ya minta maaf, peluk aja diusapin. Mungkin orang tua kita sebetulnya juga masalahnya bukan dengan kita, mungkin masalahnya dengan bapak kita, ya ada yang tidak terpenuhi, ya kebahagiaannya mungkin kurang dari bapak kita, sebetulnya butuh support ke anak-anak tuh nggak ada yang perhatian, akhirnya jadi ngomel-ngomel, marah-marah dan seterusnya. Ya, atau masa lalunya ya punya inner child, nah itu kan nanti kalau ada bahasan itu, ya kita yang harus bantu gitu teman-teman. Ada loh orang tua, dia kena stroke ya, seorang ibu kena stroke, itu langsung bisa jalan cuma apa? Di terapi usap punggung sama anaknya. Ya, usap punggung, kemudian setelah itu, kata saktinya, tadi kata sakti ya, I'm sorry, I love you, thank you. Sambil dipeluk ibunya, itu ibunya langsung bisa jalan. Lagi stroke, ada tuh testimoni di grup WA sebelah ya. Nah itu teman-teman, jadi jangan sepelekan hal yang kadangkala kita menganggap itu nggak penting, ternyata penting banget. Ya. Enggak, udah ya Teh, ini kita ke materi sedikit, kelanjutan sedikit dari materi yang lalu ya, terkait dengan membaca pesan cinta. Kalau ada pertanyaan lagi, memang teman-teman hari ini saya udah bilang sih ke Teh Hani, dipuas-puasin dulu teman-teman bertanya, tapi ini di waktu yang sempit ini, sedikit lagi, kita akan bahas tentang kelanjutan dari membaca pesan cinta ya. Terkait dengan kisahnya Nabi Yunus ya, kan kemarin kita belajar membaca pesan cinta itu dari kisahnya Nabi Yunus. Nah, teman-teman, kisah Nabi Yunus ini banyak dijelaskan di surat As-Saffat, ya, kemudian di surat Al-Anbiya. Ya, terutama yang banyak itu di surat As-Saffat. Nanti bisa teman-teman buka-buka ya penjelasannya. Surat As-Saffat ayat 139 ya sampai 148 ya tentang Nabi Yunus. Nah, di sini dalam surat ini dijelaskan ya, langsung saya terjemahannya aja. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia berundi, lalu dia termasuk orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Ya. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedangkan ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Labu ya. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Nah teman-teman. Jadi di dalam surat ini ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengkabarkan tentang kisah Yunus. Nah, Nabi Yunus ini dikatakan marah kepada kaumnya, ya, pergi meninggalkan kaumnya dan mengancam, ya, bahwa mereka akan diazab oleh Allah. Nah, jadi kesalahannya itu dua, ya, bahkan dua, marah dan mengancam. Padahal marah itu dan mengancam itu haknya Allah. Nabi Yunus tanpa sadar mengambil haknya Allah. Merasa jadi Tuhan, ya, makanya ucapannya adalah la ilaha illa anta. Dia mensucikan lagi Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, ya. Aku kemudian ya Yunus kemudian di dalam perut ikan itu ya ketika ditelan oleh ikan paus ya. Jadi Allah itu berfirman kepada ikan pausnya supaya tidak mematahkan tulang-tulang Yunus ya, tidak melukainya gitu. Dan ketika dalam perut ikan ia mengira bahwa ia telah mati, ya begitu ditelan dalam perut ikan, aduh, aku di mana? Mungkin di padang di alam barzah gitu kan gelap banget ya, 3 kegelapan, gelapnya perut ikan, gelapnya apa namanya samudra, ya dan 3 kegelapan. Jadi dalam masalah yang sangat berat gitu, 3 kegelapan itu menggambarkan masalah yang sangat berat. Ya mungkin kita juga sekarang ada yang merasakan masalah gelap banget ya, mungkin mirip-mirip Nabi Yunus. Tapi teman-teman yakinlah bahwa masalah yang berat itu adalah masalah Nabi Yunus dibandingkan masalah kita ya. Kita belum ditelan ikan paus ya, janganlah ya. Kita masih bisa ngapa-ngapain berikhtiar. Nabi Yunus ditelan ikan paus mau ikhtiar apa ya. Jadi ini bayangkan betapa menderitanya beliau dalam perut ikan itu. Lalu ia gerakan kepala dan kedua kakinya serta semua anggota tubuhnya, ternyata dirinya masih hidup. Ya, kemudian ia berdiri dan sholat di dalam perut ikan. Dan di antara doa yang diucapkannya ialah, ya Tuhanku, aku jadikan untuk menyembahmu sebuah masjid di suatu tempat yang tidak dapat dicapai oleh seorang manusia pun, ya di dalam perut ikan. Ya.
Nah, para ulama berselisih pendapat tentang lamanya Nabi Yunus ada di perut ikan. Ada yang bilang 7 hari, ada yang bilang 40 hari, itu macam-macam ya. Nah, kemudian firman Allah tadi ya, salah satunya Allah berfirman, maka kalau sekiranya dia Yunus ya tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, yang mengingat Allah itu dengan bertobat ya, bersyukur juga itu mengingat Allah, pokoknya terserah ya, zikrullah itu bisa dengan berbagai cara, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ya, ini makna ayat ini ya. Ada yang berpendapat ya bahwa sekiranya dia tidak pernah mengerjakan amal soleh di masa lalunya, ya, sekiranya dia tidak banyak mengingat Allah di masa lalunya, ya. Demikianlah menurut takwil yang dikemukakan oleh Ad-Dahhak Ibnu Qais, ya, dan lain-lain. Jadi di dalam hadis diriwayatkan Ibnu Abbas disebutkan, kenalilah Allah di masa suka, niscaya Dia mengenalmu di masa dukamu. Ya. Jadi yakni ya yang dikatakan di sini, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, ya ini As-Saffat ayat 143, orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sholat, salah satunya ya mengingat Allah itu. Sebagian dari mereka menyebutkan bahwa memang Yunus sebelum itu termasuk orang yang rajin mengerjakan sholat. Dan sebagian lainnya mengatakan bahwa dia memang termasuk orang yang banyak mengingat Allah sejak masih berada di dalam perut ibunya. Ya, Masya Allah. Pendapat lain mengatakan, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, ini adalah yang dimaksud ya seperti ini. Maka ia menyeru dalam tempat yang sangat gelap di dalam perut ikan tadi, tidak ada Tuhan selain Engkau, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nah, jadi Anas ibnu Malik ya menceritakan hadis berikut bahwa Nabi Yunus ketika merasa yakin bahwa dirinya harus mengucapkan doa-doa berikut saat berada di perut ikan besar, yaitu la ilaha illa anta tadi ya, maka doanya itu menghadap dan merintih di bawah ars ya, sampai doanya itu ke arsnya Allah. Kemudian para malaikat berkata, ya Tuhan kami, ya Rabbana, ini adalah suara yang lemah. Suara siapa? Gitu ya. Tetapi dikenal datang dari tempat yang jauh lagi terasing. Allah berfirman, tidakkah kalian mengenalnya? Kata Allah. Ya. Para malaikat berkata, ya Tuhan kami, suara siapa ini? Jadi para malaikat pun mendengar di arsnya Allah itu ya, di sana di atas, di bawah ars tadi. Malaikat mendengar suara siapa ini? Ya. Jadi Masya Allah ya teman-teman, sholat itu, sujud kita berbisiknya kemana? Ke tanah, tapi didengarnya sampai di ars. Ya. Allah berfirman, ini suara hambaku Yunus. Mereka berkata, malah para malaikat berkata, hambamu Yunus ya, yang sampai sekarang masih terus-menerus diangkat baginya amal yang diterima dan doa yang diperkenankan. Para malaikat berkata, ya Tuhan kami, tidakkah engkau mengasihaninya atas apa yang telah dikerjakannya di masa sukanya. Jadi sampai sekarang ya pahala ya masih terus diangkat bagi Yunus itu pahala amal-amal yang sebelumnya. Ya, karena kan pahalanya mungkin saking banyaknya diangkat terus ya para malaikat itu. Dia ketika di masa sukanya banyak mengingat engkau ya. Maka engkau selamatkan dia dari cobaan ini. Jadi para malaikat itu nego sama Allah, memohon kepada Allah ya untuk menyelamatkan Yunus, karena Yunus itu di masa lalunya termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, termasuk orang yang pandai bersyukur, banyak mengingat Allah ketika dalam kondisi senang gitu. Kemudian Allah berfirman, baiklah. Lalu Allah memerintahkan kepada ikan besar itu untuk mengeluarkannya, maka ikan besar itu mencampakkannya di padang Sahara. Ya. Nah, jadi teman-teman, ini kunci. Ternyata ini salah satu kunci dari ditolongnya Nabi Yunus. Kenapa? Karena di masa lalunya ketika dia dalam keadaan senang, banyak mengingat Allah. Banyak bersyukur. Tetap dekat dengan Allah, tidak ketika di masa sulit saja. Nah, jadi teman-teman sekarang yang lagi nggak terlalu banyak masalah, karena masalah pasti ada ya, coba perbanyak bersyukur. Atau lagi banyak masalah juga perbanyak bersyukur. Ya, karena apa? Supaya Allah memperkenankan kita, menolong kita. Ya, ini kuncinya Nabi Yunus ditolong. Ternyata di masa lalunya banyak berzikir kepada Allah.
banyak melakukan sholat, ya, banyak bersyukur, dan seterusnya. Nah, kemudian dalam pendapat lain ya dikatakan, sebentar. Jadi dikatakan penjelasan dari seandainya Yunus itu tidak, tadi ya kalimatnya itu, ayatnya sebentar. Ya, sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, ya, maka tidak ditolong. Dia akan selama-lamanya dalam perut ikan. Nah, jadi kalau ini bisa jadi pelajaran kepada kita. Jadi seandainya tadi kan Yunus itu nggak menyadari kesalahannya, kemudian banyak mengingat Allah, ya beristighfar, ya la ilaha illa anta, itu kan bentuk mengingat Allah, ya bentuk penyesalan Nabi Yunus setelah menuhankan dirinya, ya telah mengambil posisi Allah gitu untuk marah, untuk mengancam, ya. Nah, maka dia akan selamanya dalam perut ikan. Nah, teman-teman, bisa jadi kita pun begitu. Ketika kita tidak menyadari kesalahan kita, kita tidak banyak berzikir kepada Allah, tidak banyak bertobat kepada Allah, gitu ya. Maka bisa jadi selama-lamanya kita ada dalam masalah ini, masalah yang teman-teman sedang hadapi. Jadi kuncinya dua, ya. Kuncinya dua apa? Ketika dalam kesenangan kita banyak mengingat Allah, bersyukur, ya. Dan ketika kesulitan kita pun tetap banyak mengingat Allah. Nah, dan level berikutnya apa? Ketika dalam kesulitan kita tetap bisa bersyukur. Nah, itu lebih keren lagi, tambah keren lagi, ya. Ketika dalam kesulitan, dalam masalah kita bertobat, itu udah keren banget. Udah ngikutin tuh apa yang dilakukan Nabi Yunus. Dan Rasulullah pun begitu, ya. Setiap ada masalah, beliau terus, ya. Tidak hanya setiap ada masalah, beliau setiap hari terus beristighfar, minimal 100 kali. Itu Rasul, ya, Rasul yang dijamin surga. Nah, udah keren tuh kita menjadi ahli taubat. Apalagi ahli syukur. Ya, syukuri masalahnya. Kita udah belajar ya, kenapa disyukuri masalah, ternyata masalah itu adalah tanda cinta, hadiah dari Allah. Mau dibilang ujian, ya itu hadiah gitu ya. Karena kita berarti mau naik kelas. Kita dinaikkan derajatnya, tingkatnya, yang tadinya mungkin nggak cukup pahala kita untuk bisa sampai ke surga, minimal surga paling bawah aja gitu ya. Nggak sampai nih, diangkat sama Allah dengan ujian ini. Biar kamu nyampe nih ke sini. Gitu. Ternyata udah nyampe ke surga yang pertama. Allah pengen tingkatkan lagi. Kamu tuh layak kok sampai ke Firdaus, diangkat dan dikasih masalah. Pengen naik lagi tuh, ya. Naik lagi tingkatannya, naik ke surga berikutnya. Nah, bagaimana kalau kita setelah itu menjadi ahli syukur, ya mensyukuri tadi, ya mensyukuri, ya ternyata ini tadi ujian, atau kita mau bilang ini peringatan, alhamdulillah ya. Berarti kalau lagi diingatkan sama Allah, kita pengen, Allah itu pengen kita kembali ke jalan yang benar. Allah ingin hapus dosa-dosa kita juga lewat masalah kita. Sehingga teman-teman jurusnya ya silahkan dicatat, jurus untuk ditolong Allah ya seperti Nabi Yunus lakukan apa? Banyak berzikir di kala senang dan di kala susah. Zikir itu banyak, bersyukur, bersabar, bertobat ya. Pokoknya mengingat Allah, ucapkanlah yang baik-baik kepada Allah. Itu dari sisi ucapan. Yang selanjutnya apa? Berzikirlah ya dari sisi perbuatan. Karena orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bertobat itu tidak hanya di lisan. Dia bersyukur dari hati yang mendalam. Ada rasa terima kasih yang begitu mendalam kepada Allah ketika dia mau mengucapkan syukur. Dan ketika dia bertobat, ada rasa penyesalan yang begitu mendalam ya kepada Allah sehingga dia meminta maaf. Ya, kalau syukur berarti perasaan yang terima kasih yang sangat mendalam. Kalau tobat ada perasaan menyesal yang sangat mendalam. Nah, teman-teman hadirkan itu ketika bersyukur dan bertobat. Kalau belum hadir cuma sekedar di lisan, ya Allah juga tahu ya, nggak ada rasanya nih minta maaf ya. Misalnya saya kayak ke ada Bu Dwi nih, Bu Dwi Kurniawati, sehat Bu Dwi, kangen ya sama Bu Dwi nih, udah lama nggak ketemu ya. Berapa tahun kita nggak ketemu Bu Dwi? Ya. Enggak ya, udah 4 tahun. Iya, benar udah lama. Itu kan MSA belum ada 2 tahun. Ada Iya, nggak usah jelas gitulah ya. Jelas. Bu Retno. Cubit nih cucunya. Tapi ngomong saya mau ngomong apa tadi jadi lupa gara-gara Bu Dwi itu. Nyalahin orang tuh nggak boleh ya.
Ya, intinya begitu ya teman-teman, baca pesan cinta ya. Udah jam 7 nih. Memperdalam itu saja sebetulnya hari ini, memperdalam bagaimana tadi Nabi Yunus itu sampai ditolong Allah, fokus ya, bersyukur, bersabar. Oh iya, jadi yang namanya bersyukur, bersabar, bersyukur dan bertobat. Jadi harus ada rasanya. Saya misalnya minta maaf nih sama Bu Dwi, maafin saya ya, maafin saya, kan nggak ada rasanya tuh, apaan sih gitu ya, minta maaf datar begitu. Gitu. Coba minta maaf itu dari hati, rasakan. Munculkan rasa bersalah, munculkan rasa terima kasih gitu yang mendalam kepada Allah ketika kita melakukan syukur dan taubat. Lalu ucapkan di lisan. Berarti hati, lisan, dan akhirnya perbuatan, teman-teman ya. Jadi kalau orang bersyukur terlihat dari nanti dari perbuatannya. Itu syukur yang sesungguhnya ya. Orang yang bertobat juga terlihat nanti dari perbuatannya. Nah, berarti kalau orang bersyukur perbuatannya bagaimana? Tergantung ya syukurnya dalam hal apa, misalnya dia mensyukuri nikmat rumah misalnya ya, dikasih rumah walaupun ngontrak atau rumahnya PMI lah ya, perumahan mertua indah, syukuri gitu ya, bersyukur, jadikan rumahnya tempat ibadah, jadikan rumahnya tempat untuk banyak mengingat Allah gitu ya, dirawat rumahnya, dibersihkan rumahnya dan seterusnya, jadikan barokah rumah ini. Itu kan terlihat dari aplikasi. Kalau memang bersifat atas rumah ini, dirawat rumahnya ya. Jelek-jelek juga kita punya rumah gitu. Walaupun mungkin rumahnya juga cuma triplek semua gitu ya. Atau kardus. Yang penting kita ada naungan. Yang alhamdulillah disyukuri. Nah, dirawat rumah itu tanda syukur kan begitu ya. Kalau mensyukuri sakit gimana? Ya nikmati sakitnya. Jadikan sakit ini sebagai penghapus dosa dan menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Allah ya. Sakit nggak bisa kemana-mana, berarti waktunya apa? Mungkin waktunya saya di tempat tidur terus nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngapain gitu ya, sakit namanya juga sakit ya, mungkin waktunya bisa hafalan Quran, iya nggak ya. Jadi tandanya syukur itu begitu, ada langkah ada aplikasi nyata gitu ketika kita sudah bersyukur ya. Mungkin waktunya hafalan Quran, mungkin tadi waktunya mau perbanyak bertobat ketika sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika anak menurut kita kurang nyaman nih, kurang menyenangkan karena anaknya belum nurut nih gitu ya. Ya syukuri anaknya. Di luar sana banyak orang yang menunggu-nunggu menanti ya, memiliki putra. Disyukuri ya, tambah disayang lagi anaknya ya. Bahwa mungkin bisa jadi dia begitu karena salah kita juga. Ya, jadi ada aplikasi dari syukur itu, dia apa yang dijaga nih, udah dikasih sama Allah ya. Coba dirawat, dijaga dengan baik. Kita perbaiki diri kita. Gimana cara menghadapi dia, bukan anak menghadapi kita. Coba ya, kalau bunda lagi marah tuh kalian tuh minta maaf, kayak diem, kayak peluk, kayak bunda. Nah, itu cara meminta dia memahami kita. Ya, harusnya kita memahami dia. Kalaupun kita boleh minta begitu, tapi yang sesungguhnya PR itu adalah kita. Nah, terus bagaimana dengan orang yang bertobat? Orang yang bertobat itu juga ada aplikasinya setelah bertobat. Tidak mengulangi, kemudian memperbaiki diri. Ya. Perbaiki, ya, tidak mengulangi dan berusaha memperbaiki. Memperbaiki itu memperbaiki hubungan ya. Pertama dengan Allah. Yang wajib disempurnakan, ya perbaiki. Yang wajib sempurnakan. Kerudung masih belang bentong nih, berjilbab menutup aurat ya. Ngambil jemuran kalau nggak ada orang lari keluar nggak pakai kerudung, pakai handuk doang, tangan kemana-mana. Nah itu ya, itu kan nggak sempurna tuh menutup aurat. Yang senyum-senyum mungkin pengalaman pribadi nih. Ya udah, bertobat ya, perbaiki, sempurnakan yang wajib. Sholat gimana? Selama ini sholatnya mungkin belum khusyuk, cari cara gimana caranya khusyuk. Kemudian mungkin belum di awal waktu, sempurnakan gimana caranya biar bisa di awal waktu. Bacaan Quran ya belum betul makhrajnya, macam-macam ya, bersegera perbaiki, itu karena itu kewajiban, nggak bisa diwakili. Ya saya punya uang nih 5 miliar, tolong dong wakili saya baca Quran, nggak bisa ibu-ibu ya gitu. Itu fardu ain. Apalagi pokoknya yang fardu ain perbaiki ya, sempurnakan. Nah itu masalah kewajiban, jadi kita perbaikan dalam masalah kewajiban. Ada perbaikan dalam masalah yang sunnah. Yang sunnah itu apa? Ditambah. Tambah terus. Ya. Kalau belum jarang sholat duha, coba niatkan. Minimal misalnya yang tadinya setahun sekali sholat duha, ya kayak sholat id ya. Setahun sekali, nah kita niatkan minimal sebulan sekali dulu kalau masih berat. Kalau enggak ya seminggu sekali. Ya terus berlanjut niatkan. Atau tiap hari deh, tapi dua rakaat dulu. Ya udah, ya yang Allah suka itu sedikit tapi konsisten. Daripada banyak tapi setahun sekali. Allah kurang menyukai. Ya. Sedikit tapi sering. Nah, yang sunnah ditambah, yang mubah ditinggalkan. Nah itu namanya kita lagi memperbaiki hubungan sama Allah.
Yang mubah banyak ditinggalkan, nonton-nonton TV, banyak mulai ditinggalkan. Kalau itu memang yang tidak berfaedah. Ya. Kemudian baca-baca status orang. Udah Bu, mending baca-baca statusnya Allah gitu ya. Banyak berzikir. Ngapain baca-baca status orang? Kadang bikin kepo gitu ya. Kadang bikin, kok suami aku nggak gitu ya? Oh anak aku nggak gitu ya? Oh lah itu ya. Jadi tambah nggak bersyukur. Karena memang kita ada perlu untuk baca status itu. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada aplikasinya ketika bersabar dan bersyukur. Jadi indah ya, dikasih masalah, baca pesan cinta, bersabar, bersyukur. Akhirnya perbuatannya ada perubahan. Itu memang targetnya dari Allah tuh begitu, dikasih masalah itu ada perubahan. Menjadi lebih baik. Nah, itu namanya barokah. Ya. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya. Sekian teman-teman hari ini. Mudah-mudahan banyak yang bisa diambil ya, terutama oleh saya pribadi ya, sambil menasihati diri sendiri ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita terima ini bisa kita laksanakan dan kita sampaikan kepada yang lain supaya yang lain mendapatkan cahaya yang sama, insya Allah. Ya. Sekian dari saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke Teh Yani, mangga Teh Yani. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dewi sudah menemani kita di pagi hari ini. Sami-sami. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang tadi tidak sempat mengikuti dari awal, nanti bisa lihat tayangannya di Facebook Pembuktian Cinta. Teman-teman, caranya itu adalah berteman dulu dengan sosmednya FB Pembuktian Cinta. Setelah itu, setelah berteman, nanti boleh konfirmasi ke saya nama Facebooknya apa, nanti akan saya undang di grup khusus pejuang subuh, karena grupnya itu bentuknya privasi, jadi tidak semua bisa mengakses grup pejuang subuh. Mungkin itu saja dari saya ya, ibu-ibu. Baiklah, kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Cukup sekian dari saya dan Bu Dewi. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata salah dari kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Afwan gak jadi mampir. Oh iya, Teh Amel. Udah di bandara ini mau pulang. Oh, mau disusul tadinya Bu Amel. Alhamdulillah Mbak Amel. Boleh. Semangat Teh Amel. Siap. Izin. Assalamualaikum, izin. Salam, enggak.